Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقال لا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah wal akhwat yang semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Rabbul Izzah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tidak henti-hentinya kita rasakan dan kita terima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sehingga atas izin Allah dan atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama berada di tempat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita semuanya. Karena tentunya di saat-saat seperti ini, seperti hanya yang kita ketahui bersama, kondisi memang tidak sama seperti sebelum-sebelumnya. Namun kita tetap berusaha, berikhtiar bagaimana tetap bisa kembali bermajlis di taman-taman surga, duduk di majlis ilmu yang tentunya kita ketahui bersama keutamaannya sangat luar biasa. Oleh karenanya tentunya la yashkurullah man la yashkirin nas. Tidak dikatakan orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak bisa bersyukur kepada manusia. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Basarnas Jambi, kepada Bapak Husein selaku Kepala Basarnas Jambi yang telah memfasilitasi kita bersama untuk bermajelis ilmu. Karena wallahi seseorang yang telah merasakan lezatnya duduk di majelis ilmu itu selalu merasa haus ketika jiwanya tidak disiram dengan ilmu. Tanaman ketika tidak disiram maka akan menjadi gersang. Maka hati lebih pantas untuk kita siram dan kita pupuk, dan tidak ada siraman yang paling baik bagi hati kecuali dengan ilmu. Ya. Oleh karenanya teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita ucapkan jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan kita dan semuanya yang telah terlibat pada kegiatan ini, pada majelis ilmu ini. Karena sebagaimana kita ketahui, ketika seseorang memfasilitasi orang lain untuk berbuat baik, maka dia juga akan mendapatkan pahalanya. Ya, orang membangun masjid untuk beribadah itu luar biasa pahalanya. Luar biasa pahalanya. Ya, sampai dikatakan bahwasanya siapa yang membangun masjid, tentunya masjid dibangun tidak untuk bermaksiat,
Niat kita semuanya bangun masjid untuk ibadah, sholat, zikir, berdoa, ya, menuntut ilmu dan seterusnya. Maka kata Rasulullah, siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan surga, akan bangunkan istana di surganya sana. Nah, tentunya hal-hal seperti ini juga pahalanya luar biasa. Siapa yang memfasilitasi sesuatu, ya, majelis ilmu, maka tentunya pahalanya juga sangat luar biasa. Sebagaimana kita ketahui, ya, ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh sesuatu apapun. Ya, ilmu di atas segalanya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu tidak bisa ditandingi oleh sesuatu apapun. Karena kenapa? Kunci diterimanya sebuah amal ibadah, amal soleh harus berlandaskan dengan ilmu. Maka tidak heran ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan, li an ajlisa sa'atan fa afqahu fi dini. Abu Hurairah pernah berkata, saya duduk sebentar, duduk sejenak, sejam, 2 jam, untuk menuntut ilmu yang dengannya saya tahu perkara-perkara agama. Tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang syirik, mana yang tauhid. Tahu mana jalan menuju surga, tahu mana jalan yang menjerumuskan saya kepada api neraka. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, li an ajlisa sa'atan fa afqahu fi dini. Saya duduk sebentar saja untuk mengetahui perkara-perkara agama saya, ahabbu ilayya min an uhyiya lailatan ila sabah. Itu lebih saya sukai, kata beliau, daripada saya melaksanakan menghidupkan malam dengan salat sampai subuh. Ini salah satu hal yang menunjukkan bahwasanya, ya, mulianya dan tingginya, ya, ilmu. Maka ikhwatal iman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang mungkin kemampuan kita terbatas untuk beribadah, ya, maka banyak pintu-pintu pahala yang lain dapat kita raih. Ya, tentunya di antaranya adalah bagaimana kita mendukung, ya, bagaimana kita menjadi seseorang yang ikut andil di dalam tersebarnya sebuah ilmu. Nah, kemudian ikhwati fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini dan insyaallah pada hari-hari berikutnya akan diisi juga oleh ustaz-ustaz kita yang ada di Kota Jambi, ya. Pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berkaitan tentang safar. Karena kita ketahui bersama, ya, saat-saat ini kita berada pada masa-masa libur, kata orang. Ya, libur dari aktivitas rutin. Ya, bukan libur berarti tidak beraktivitas. Ya, libur ibadahnya, libur mengajinya, libur sholatnya, wal'iyadzubillah. Ya, libur dari suatu kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena pada hakikatnya seorang mukmin itu tidak ada libur. Tidak ada hari libur. Kenapa? Libur kita di sini bukan di dunia, libur kita itu di surga. Sana sudah. Di dunia ini darul amal. Dunia inilah tempat bekerja, tempat beramal. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau mendapati dirimu tidak ada kegiatan yang padat atau tidak ada rutinitas yang berarti, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fansab. Fansab artinya bangkit lagi, bangun. Ya, bekerja lagi, beramal lagi, apapun itu, entahkah umur perkara-perkara dunia atau perkara-perkara akhirat. Maka tidak ada istilah pengangguran di dalam agama. Salat zuhur, jadi tidak ada waktu libur bagi seorang mukmin untuk beribadah. Ya, tidak ada.
Oleh karenanya ikhwatal iman dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, safar, ya, istilah safar ini sebenarnya dari bahasa Arab, min kalimati safar wa yusafiru, dan sudah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya, kalau orang sudah bilang safar, orang Indonesia sudah pada mengerti. Ya, meskipun ada arti lain, yaitu bepergian. Nah, orang yang bepergian disebut musafir. Itu pun sudah, ya, sudah familiar sekali di kalangan kita. Kalau orang sudah bilang musafir, berarti orang yang dalam keadaan bepergian. Nah, maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, istilah-istilah fikih, ya, ada hukum-hukum tertentu yang berlaku bagi orang yang musafir. Kebalikannya, orang yang tidak musafir dikatakan muqim. Ada hukum-hukumnya tertentu. Baik. Maka ikhwatal iman dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwasanya meskipun kita dalam keadaan mukim, berada di rumah, berada pada tempat tinggal kita masing-masing, tidak pergi ke sana, tidak pergi ke sini, namun pada hakikatnya semua kita berstatus musafir tanpa terkecuali. Mau yang sudah tua, mau yang baru lahir, siapapun dia, status seorang hamba itu adalah musafir. Artinya orang yang sedang di dalam perjalanan. Orang yang sedang di dalam perjalanan. Kenapa bisa? Ya karena di sini bukan tempat kita. Bukan tempat tinggal kita di sini. Jadi jangan pernah berharap ya, seorang mukmin itu selalu menanamkan di dalam pikirannya, ini bukan tempat saya. Ngapain saya capek-capek? Oh, saya mau tinggalkan semuanya nanti. Mau saya pergi kok. Ya. Ngapain saya bercapek-capek mengumpulkan untuk saya tinggalkan di dunia ini? Ya. Cari rezeki yang tidak lagi memikirkan bagaimana kehidupan akhiratnya. Sekali-kali mari berpikir, mari kita tafakkur bersama bahwasanya kita ini sedang musafir. Meskipun berada di rumah tempat tinggal sendiri yang kita bangun, musafir kita semuanya. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya disabdakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mali wa mali dunya. Apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ana fid dunya illa karakib. Saya ini di dunia tidaklah ya sesuatu, tidaklah saya berada di dunia ini melainkan karakibin. Apa artinya karakib? Seseorang yang sedang berada di atas tunggangan, di atas kendaraan. Istadhalla tahta syajaratin, yang sedang berteduh sejenak di bawah pohon. Itulah status kita sekarang. Maka sungguh mengherankan ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menancapkan dalam hati kita sifat bahwasanya kita semuanya adalah sedang musafir. Kata Rasulullah, illa karakibin istadhalla tahta syajaratin. Saya ini di dunia ini hanya seperti orang yang sedang berada di dalam perjalanan dan kemudian sejenak mampir berteduh di bawah pohon. Tsumma raha wa tarakaha. Dan kemudian dia istirahat sebentar baru melanjutkan perjalanannya. Ini perjalanan kita masih panjang. Allah Akbar. Perjalanan kita masih sangat panjang. Ini baru kita di fase kedua dari alam rahim kita, rahim ibu kita semuanya,
kemudian lahir, sekarang ini baru fase kedua. Masih ada terminal-terminal yang akan kita lewati dalam perjalanan kita. Masih banyak bandara-bandara yang akan kita lewati setelah ini. Dan bandara sekarang ini merupakan penentuan perjalanan kita nanti seterusnya. Gampang atau susahnya itu tergantung pada saat sekarang ini. Jadi sebentar saja. Karakibin yastadhillu tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Istirahat sejenak baru pergi lagi. Makanya kalau antum musafir, safar kemana-mana itu, ya, ketika mampir di suatu tempat tidak ada yang mau tinggal di sana. Itu bukan safar berarti namanya. Bandara, ada yang mau tinggal di bandara? Tidak ada, Pak. Diusir kita kalau misalnya lama-lama di bandara. Ya, pakai bus, terminal, paling sebentar cuman. Pelabuhan dan seterusnya. Dimanapun, semua orang berstatus dalam keadaan safar. Oleh karenanya ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, seseorang perlu mempersiapkan bekal ketika mau safar. Ada nggak orang yang mau safar langsung plek, jalan langsung, nggak persiapkan kendaraan, ya, nggak ada bekalnya, bajunya nggak disiapkan, ya, uang sakunya tidak disiapkan, langsung berjalan begitu aja? Saya kira tidak ada kecuali orang gila. Orang gila pergi kemana-mana silahkan, nggak mau dia pusing bagaimana keadaannya berikutnya. Kalau tidak, kalau orang mukmin tidak, pasti dia persiapkan bekal pergiannya, dan tidak ada perbekalan yang paling, ya, yang paling baik untuk menuju alam akhirat sana kecuali dengan takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka berbekallah kalian. Tidak ada perbekalan yang paling baik kecuali daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbekalan takwa ya termasuk ibadah-ibadahnya, termasuk sedekahnya, termasuk silaturahimnya, termasuk, ya, salatnya, termasuk puasa, semuanya. Itu adalah perbekalan kita menuju perjalanan menuju keabadian. Nah, oleh karenanya ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, perlu kita berbekal, dan di antara perbekalan itu adalah menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana kita sampaikan tadi, ilmu tidak bisa ditandingi oleh sesuatu apapun. Ya, orang ahli ibadah masih kalah dengan ahli ilmu. Jauh. Ya. Jauh sekali. Dan Rasulullah SAW mempermisalkan antara ahli ilmu dan ahli ibadah. Ahli ilmu itu Rasulullah SAW memisalkan itu seperti saya. Dan orang ahli ibadah seperti orang yang paling rendah dari manusia. Dan dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan ahli ilmi itu adalah seperti bulan purnama. Dan ahli ibadah itu seperti bintang-bintang, ya, kecil yang mungkin mereka tidak bisa kita lihat kecuali tanpa sinar dari sebuah rembulan yang purnama tadi. Maka ada ungkapan dari seorang Khalifah Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya, ya, kematian seorang ahli ibadah 1000 kematian seorang ahli ibadah itu lebih ringan dibandingkan meninggalnya atau matinya atau meninggalnya seorang ahli ilmu. Ahli ilmu meninggal itu sangat berat sekali. Kalau 1000 ahli ibadah yang meninggal itu masih ringan. Tapi kalau sudah ada satu ahli ilmu
yang meninggal itu sangat berat sekali. Karena kenapa? Dengannya kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Dengannya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Maka daripada itu ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbekallah ya selagi bisa ya. Apalagi di masa-masa saat sekarang ini ya sangat memperhatikan bagaimana ya sudahkan keadaan kita yang sangat terbatas dengan segala sesuatunya ya, akhirnya pun semangat kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar di majelis ilmu juga turun. Wal'iyadzubillah. Ya, semoga ini tidak berkelanjutan lama dan kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya kita panjatkan agar musibah yang masih ya berada di sekeliling kita ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga majelis-majelis ilmu pun bisa kembali seperti semula atau bahkan mungkin lebih semangat lagi ya, sehingga kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang bisa memanfaatkan waktu untuk ilmu ya, memanfaatkan waktu untuk ilmu, karena tidak ada ruginya Bapak Ibu, tidak ada ruginya. Orang yang duduk di majelis ilmu tidak ada rugi. Mungkin secara kasat mata, ngapain saya hadir di sebuah kajian, habis waktu saya, mending saya bekerja, mending saya ya mengais rezeki di sana, di luar sana. Mungkin sejam 2 jam saya bisa dapatkan 10 juta, 20 juta. Demi Allah, 1 jam kita berada di majelis ilmu, meskipun Anda di luar sana mendapatkan 1 jam itu 1 miliar, majelis ilmu lebih mulia daripada yang 1 miliar. Jauh, tidak bisa dibanding. Karena kenapa? Bisa saja yang Anda dapatkan di luar sana belum tentu halal. Mungkin ada percikan-percikan syubhat, mungkin ada percikan-percikan haram, yang kemudian Anda terjerumus ke dalam sebuah keharaman dan kemudian diceburkan di dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Majlis ilm adalah cahaya. Majlis ilm adalah cahaya yang kita harapkan senantiasa ya kita terterangi dan mendapatkan cahaya tersebut sampai kita meninggal dunia. Nah, ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, berkaitan tentang safar. Safar ya ada hukum-hukum tertentu yang perlu kita perhatikan. Ya, ada hukum-hukum tertentu di dalam safar sebagaimana dicontohkan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa sabdanya, dan para ulama juga menjelaskan hal tersebut. Selain hukum-hukum safar, ada juga adab-adab safar. Ya, adab-adab safar yang perlu kita perhatikan. Ya. Kenapa kita ambil tema ini? Karena memang momennya ya mungkin ada di antara kita yang ingin bepergian ya di waktu-waktu saat sekarang ini ya ke tempat saudaranya, ke silaturahim, ke orang tuanya, ke dan seterusnya, memanfaatkan waktu-waktu yang ada sampai nanti kembali aktif ke aktivitas-aktivitas kita pada umumnya. Nah, di antara adab-adab yang perlu kita perhatikan di dalam bersafar atau hukum-hukum yang perlu kita fahami di dalam safar adalah dianjurkan mengqasar salat yang 4 rakaat. Nah, jadi mengqasar salat ketika safar. Karena memang qasar ini berlaku hanya ketika seseorang dalam keadaan safar. Tidak ada keadaan yang lain yang membolehkan seseorang mengqasar kecuali safar. Ya. Adapun mengqadha, adapun menjamak, maka boleh dengan keadaan apapun selain safar. Ya. Kalau bisa kita katakan kaidahnya adalah qasar sama dengan safar. Qasar sama dengan safar. Adapun menjamak sama dengan kebutuhan. Jadi Anda ketika butuh sesuatu, terdesak pada sesuatu keadaan yang mungkin sholat kita bisa tidak tepat pada waktunya atau mungkin bisa lewat pada waktunya, maka saat itu pula Anda dianjurkan untuk menjamak.
Jadi kalau qasar itu hanya berlaku ketika safar. Tanpa safar qasar tidak ada. Ini perlu diperhatikan kaidahnya. Tanpa safar maka qasar tidak boleh. Adapun menjama maka boleh dalam keadaan apapun. Ya. Misalnya ya seperti hujan deras, kita tidak bisa lagi sampai ke masjid melaksanakan salat berjamaah, maka seseorang boleh menjamak salatnya. Orang yang sedang dalam keadaan sakit, orang yang mau dioperasi misalnya, ya butuh ya waktu yang lama sehingga dia bisa melaksanakan salat, maka sebelum dia melakukan operasi misalnya, contohnya, maka di situ pula lah yang dianjurkan untuk apa? Untuk menjamak daripada salatnya. Nah, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Dan apabila kamu melakukan perjalanan ya di muka bumi ini, apabila kalian melakukan perjalanan jauh di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa kalian mengqasar salatnya. Ya. Jadi yang bisa diqasar itu hanya waktu-waktu tertentu. Hanya yang 4 rakaat saja yang bisa diqasar. Zuhur, asar, kemudian apa lagi? Isya. Yang ganjil, maghrib tidak boleh diqasar. Kalau mau diqasar berapa Ustaz? 1,5. 1 rakaat setengah. Enggak. Maghrib tetap jumlahnya sempurna 3 rakaat, begitu juga fajar. Salat subuh tidak boleh kita qasar. Nah, kemudian sesuai dengan penuturan Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kharajna ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-Madinati ila Makkah. Fakana yusalli ar-ruba'iyyata rak'atayn hatta raja'na ila al-Madinah." Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah ke kota Makkah, yakni di dalam perjalanan. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat rubaiyah. Artinya salat yang 4 rakaat dengan 2 rakaat saja hingga beliau kembali ke kota Madinah. Nah, kemudian ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hukum berikutnya, boleh seseorang mengusap kedua khuf. Apa itu khuf? Sepatu. Apalagi ya mereka yang bertugas, misalnya para tentara-tentara kita misalnya, itu sangat susah sekali kalau mereka harus membuka setiap waktu sholat. Apalagi mereka yang dalam perjalanan, setiap waktu sholat harus dibuka lagi. Apalagi yang sepatu yang hampir sampai ke lutut, Pak ya. Itu kan ribet itu bukanya. Atau dalam keadaan-keadaan tertentu ya, maka boleh kita usap keduanya. Atau kaos kaki pun bisa. Maka dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan mashul khuf wal jawrabain, mashul khuffain wal jawrabain, mengusap 2 sepatu ya dan 2 kaos kaki ketika dalam perjalanan atau dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya Anda sakit, tidak bisa melepas kaos kakinya karena kalau buka kaos kaki bakal merasa menggigil, kesakitan, makin parah dan seterusnya, maka di waktu itu pun maka boleh untuk tetap melaksanakan salat dengan berwudu, tapi hanya sekedar mengusap kedua kaos kaki kita atau kedua sepatu kita. Caranya bagaimana? Cukup dengan mengusap sisa-sisa air yang ada di tangan kita dan kemudian kita usap dari ujung kaki, ujung sepatu atau ujung kaos kaki sampai ke punggung daripada dari mana punggung kaki itu sebelum pergelangan sampai ke mata kaki. Ya. Jadi bukan mengusap semuanya, jangan pula nanti diusap semuanya. Ya. Makanya ada ungkapan yang indah sekali ya, dari hukum ini, ungkapan dari salah seorang sahabat, kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib, pernah berkata bahwasanya ya, andai kata agama kita itu akal-akalan,
andai kata agama kita itu berdasarkan logika, berdasarkan akal saja, maka tentu hukum ini tidak berlaku. Karena yang lebih pantas untuk diusap itu adalah yang bawah. Telapak kaki yang lebih pantas untuk diusap. Karena kenapa? Dia yang langsung bersentuhan dengan kotoran. Tapi kenapa kok yang diusap hanya atasnya saja? Maka kata beliau, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfala minal qadamain ahaqqu bil masah." Ya. Jadi yang diusap hanya punggungnya saja. Sebagaimana penuturan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ja'ala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim, yakni fil masih 'ala al-khuffain. Ya, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan boleh mengusap kedua kaki atau kedua sepatu atau kedua kaus kaki, ya, di dalam perjalanan, ya, lil muqim, batas waktunya cuma sehari semalam, 24 jam. Kalau untuk musafir selama 3 hari boleh, ya, boleh dia mengusap terus kedua kakinya. Tata caranya seperti apa? Di antaranya yang pertama adalah kita memakai sepatu atau memakai kaos kaki itu sudah dalam keadaan bersih. Ya, artinya sudah dalam keadaan berwudu. Batal wudu kita, maka setelah batal itu boleh kita mengusap kedua sepatu atau kedua kaos kaki tadi. Ya. Kalau kita masukkan sepatu, memakai sepatu, memakai kaos kaki yang sebelumnya tidak dalam keadaan suci, maka tidak boleh. Jadi harus dalam keadaan suci dulu. Ya, dan ini baik. Ya, antum mau safar, silakan berwudu dulu, baru pakai kaos kaki. Ya, kalau pakai sepatu ya silakan pakai sepatu. Nah, di dalam perjalanan, ya, mungkin di antara kita kesusahan untuk membuka, ya, lepas pakai sepatunya untuk berwudu, maka dari situ pun boleh Anda mengusap kedua kaos kakinya. Ya, jadi tidak perlu dilepas. Dan di antara syarat-syarat yang lain adalah kaos kaki ini harus menutupi kedua mata kaki. Tidak boleh di bawah mata kaki. Tidak boleh bolong. Jadi kalau ada bolong yang ada di dalam kaos kaki ini atau sepatu tadi ini, maka tidak dibenarkan, tidak sah. Nah, waktunya untuk yang mukim sehari semalam, 24 jam. Tapi kalau untuk yang musafir boleh 3 hari 3 malam, dia tidak lepas. Ya, kecuali dengan perkara-perkara yang membatalkan, ya. Misalnya orang wajib mandi, ya, mungkin junub di tengah perjalanan atau di suatu waktu, maka di situ pun ya batal, ya, batal daripada untuk melaksanakan mengusap kedua kakinya atau kedua kaos kakinya atau kedua sepatunya. Nah, ini ada pembahasan khusus di dalam fiqh. Maka, ya, ketika antum buka buku-buku fikih, silakan cari, ya, mengusap kedua sepatu atau kedua kaos kaki. Nah, berikutnya boleh bertayamum jika tidak ada air atau susah untuk mendapatkannya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum mardha aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum." Jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 43, ketika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan, ya, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu tidak menyentuh perempuan, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Ya. Jadi boleh kita bertayamum di dalam safar ketika memang tidak ada air, susah kita dapatkan air. Kemungkinan, ya, perjalanan, kalau misalnya perjalanan masih dalam kota, masih lintas kota, saya kira ini tidak terjadi. Tapi kalau misalnya, ya, di tempat-tempat tertentu mungkin kita safar sampai nggak ada perkampungan bisa kita dapatkan, maka di situ pun berlaku. Kalau ada air yang ada dalam bekal kita mungkin hanya cukup untuk minum saja,
maka di situ pun boleh melaksanakan tayamum. Tapi kalau sekiranya keadaan sekarang ini ya kita safar antar kota misalnya ke Palembang ke manakah, ya saya kira tidak ada tempat untuk kita, maksudnya pasti ada tempat-tempat yang bisa kita singgahi dan kemudian di sana bisa kita melaksanakan wudu dengan mudah. Nah, kemudian hukum yang lain adalah boleh berbuka puasa. Jadi mereka yang sedang dalam keadaan berpuasa ketika mau safar atau kita dalam keadaan safar, maka boleh berbuka. Sebagaimana Allah firmankan dalam suratul Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Ya. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, ya, maka wajib baginya, yaitu orang berpuasa, ya, sebanyak hari yang ditinggalkan itu untuk diganti hari-hari yang lain. Nah, kemudian hukum yang lain, boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan atau di atas tunggangan dengan menghadap kemana saja kendaraan itu berjalan. Ya, jadi kalau antum yang sudah mendawamkan misalnya sholat duha, ya, kemudian kebetulan kendaraannya berjalan dari sebelum subuh sampai menjelang zuhur baru berhenti lagi, ya, atau mungkin tidak ada pemberhentian sampai sekian puluh jam misalnya di dalam pesawat kah misalnya, maka boleh silakan laksanakan sholat di atas kendaraan, tapi dengan catatan sholat sunnah. Ya. Kalau misalnya sholat wajib kita lewati Ustaz dan tidak mungkin berhenti, ya, misalnya pesawat, ya, antum mau berhentikan di mana pesawat? Tidak ada tempat bersinggahan pesawat. Ya, misalnya pergi ke luar negeri, ya, memakan waktu sekitar 12 jam, 14 jam, ya, misalnya, atau mungkin barangkali lebih daripada itu, ya, waktunya 20 jam, ya, ke negara-negara Eropa misalnya. Maka di waktu itu juga ya silakan sholat wajib di atas pesawat. Tapi kalau Anda mampu untuk berhenti, maka tidak ada sholat wajib di atas kendaraan. Misalnya di mana? Di daratan misalnya, pakai bus, mobil, ya. Bisa saja kita berhenti sebentar, kemudian kita laksanakan sholat wajib, mampir. Nah, di situ pula lah Anda laksanakan sholat qashar, kemudian dijamak, ya, untuk memeringankan Anda di dalam perjalanan. Adapun misalnya kalau di atas laut misalnya, ya, maka juga berlaku. Silakan sholat wajib di sana, ya, silakan sholat wajib di sana di atas di atas kapal. Kalau sekiranya memang, ya, masuk waktu sholat dan akan habis dan kita tidak menemukan tempat persinggahan. Dan alhamdulillah kapal-kapal besar, kapal pesiar biasanya memang sudah disiapkan di sana musholla, tempat-tempat ibadah, ya. Kemudian ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli subhatahu an-nafil haitsu tawajjahat bihi naqatuhu." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sunnah dengan menghadap ke arah mana unta tunggangannya menghadap. Subhanallah. Lagi misalnya sholat, ya, tahajud kah, ya, sholat witir kah misalnya, ya, antum terbiasa dengan itu mendawamkannya dan, ya, sewaktu-waktu berada di atas kendaraan maka boleh silakan sholat dengan berada di dalam kendaraan, ya. Jadi tidak perlu lagi untuk memperhatikan mana arah kiblatnya, ya. Kalau misalnya bisa diarahkan, mungkin baiknya diarahkan dulu kendaraan kita, ya. Ya, tapi kalau misalnya tidak bisa diarahkan, bagaimana kita mau putar Pak Pilot, putar dulu pesawat arah kiblat dulu, nggak bisa. Jadi dengan waktu itu pun Anda dituntut untuk melaksanakan sholat semampunya. Nah, kemudian boleh menggabung, menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dengan isya, ya, di jamak takhir atau di jamak takdim. Sholat zuhur, ya, boleh dilaksanakan di awal, kemudian asar juga ditarik waktu salat zuhur. Pelaksanaannya
Mau dijamak boleh, mau diqasar juga boleh. Ya. 2 rakaat kalau diqasar, 2 rakaat salat zuhur, kemudian dilanjut dengan salat 2 rakaat untuk salat asar. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, kharajna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kami pernah keluar di dalam perjalanan ke ghazwat Tabuk, ya. Fakana yusalli adh-dhuhra wal 'asra jami'a. Rasulullah dalam perang Tabuk, ya, bila melaksanakan salat zuhur dan asar, beliau kerjakan secara jamaah. Wal maghrib wal isya jami'a. Maghrib dan isya juga dilaksanakan, ya, di jamak pula. Baik. Ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, secara singkat itulah hukum-hukum yang berlaku ketika seseorang dalam keadaan safar. Nah, selain hukum-hukum tentunya ada juga adab-adab yang perlu kita perhatikan. Ya. Adab-adab yang perlu kita perhatikan. Ya. Di antaranya adalah melakukan salat istikharah. Melakukan salat sunnah sebelum bepergian. Kalau bisa melaksanakan salat sebelum bepergian maka ini baik. Ya, artinya kita safar itu kan kadang deg-degan, Pak. Nggak tahu ya, kalau saya pribadi merasa begitu. Kalau mau safar itu terkadang ada semacam perasaan was-was atau apa gitu, kurang tenang gitu. Nah, ketika seseorang bisa melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum dia safar, maka di situ dia akan bisa menenangkan dirinya. Dia kembalikan semuanya perkara, ya, urusannya dalam keadaan safar, ya, urusannya di rumah yang ditinggalkan, usahanya dan seterusnya, itu semuanya akan menjadi tenang ketika kita melaksanakan sholat sebelum melakukan perjalanan jauh. Ya. Dan ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, ya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengerjakan, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami salat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu. Istikharah dan minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika memang perjalanan ini baik, maka dilanjutkan. Ya. Atau barangkali perjalanan ini tidak baik, ya, maka biasanya ada saja halangan yang menghalangi seseorang kemudian tidak jadi untuk bepergian. Maka di situ pun, ya, tentunya barangkali itu adalah jawaban dari istikharah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan perjalanan. Kalau kita lanjutkan tanpa kita istikharah, barangkali kita dapatkan hal-hal yang tidak diinginkan, ya, berbahaya atau mungkin bisa mendapatkan kecelakaan, wa'aliyadzubillah. Maka sangat bagus dan sangat dianjurkan ketika seseorang mau melaksanakan safar, silakan ambil air wudu, setelah itu laksanakan salat 2 rakaat saja, tidak perlu lama-lama, tidak perlu 10 rakaat. Ya, 10 rakaat baca surah Al-Baqarah lagi. Enggak jalan-jalan nanti. Ringan saja, 2 rakaat, surat-surat pendek, selesai, sudah. Itu akan lebih tenang. Akan lebih tenang insyaallah. Ya. Kemudian berikutnya adalah hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Anda bersafar, melakukan perjalanan, kembalilah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kemaksiatan, ya, dan beristighfar dari segala macam dosa yang telah diperbuat. Ya, karena kita tidak mengetahui, barangkali safar ini adalah akhir hidup kita. Betapa banyak orang yang meninggal di dalam keadaan perjalanan. Betapa banyak orang yang pergi kemudian tidak kembali. Betul tidak? Maka sebelumnya sebaiknya bertobat kepada Allah. Wajib bertobat, beristighfar. Ya Allah, jangan-jangan ini adalah jalan saya menuju menghadap kepadamu. Jangan-jangan perjalanan saya ini mengantarkan saya menuju keabadian. Betapa banyak sering kita dengarkan, fulan dalam keadaan sehat sebelum berangkat sejam yang lalu,
Tiba-tiba dengarkan kabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Siapa yang bisa menentukan umur kita? Fasadaqa Allahu Jalla wa Ala, ya, yang telah menyampaikan di dalam sabdanya di akhir daripada surat Luqman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada jiwa yang bisa mengetahui apa yang akan dia dapatkan besok hari. Apa yang dia bisa raih esok hari, apa yang dia mau kerjakan tidak bisa kita tentukan. Makanya kalau Anda mau mengatakan besok saya mau ini, saya mau ini, saya mau itu, saya mau begini, saya mau itu, jangan lupa mengatakan insya Allah. Wala taqulu inni fa'ilu dzalika ghadan. Jangan kalian mengatakan saya mau ini besok. Jangan mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi katakanlah insya Allah, kalau Allah berkehendak. Sedikit-sedikit insya Allah. Jadi seorang mukmin itu harus menggantungkan segala perkaranya kepada Allah. Jangan sombong. Saya besok bisa begini. Saya besok akan begini. Siapa kita? Siapa yang mengetahui perkara kita esok hari? Jangankan jauh-jauh esok hari 24 jam yang akan datang. 1 jam yang akan datang kita nggak tahu kita mau ngapain. Anda merencanakan 1 jam kemudian saya mau begini. Tapi terkadang jangankan 1 jam, 1 menit, 2 menit, 5 menit ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Tidak ada jiwa yang bisa mengetahui apa yang dia dapatkan besok hari. "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada jiwa yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Maksudnya di tempat apa dia akan meninggal. Apakah dia akan meninggal di atas kendaraan atau di atas pembaringan? Ada yang meninggal dalam keadaan sehat walafiat, ada yang meninggal dalam pesawat, ada yang meninggal di lautan. Ya, maka ketika seseorang mau berpergian, dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasrahkan semuanya. Maka dengan begitu pun kita akan lebih terang di dalam perjalanan kita. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mempersiapkan perbekalan, ya, dari harta, pembendaharaan, uang, saku, makanan, tentunya dari hal-hal yang halal misalnya. Dan bukan hanya itu, kita juga persiapkan bekal untuk yang ditinggalkan. Ya, anak istri kita tinggalkan bekal untuk mereka, ya, yang sekiranya cukup, ya, selama kita bepergian dan kembali, ya, ke rumah, ke keluarga, sehingga mereka pun tidak kesusahan untuk, ya, mencari rezeki ataupun kehidupannya sehari-hari bisa terpenuhi dari apa yang kita berikan. Artinya diberikan nafkah sebelum kita berangkat. Nah, kemudian ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, berpamitan kepada sanak keluarga, ya, teman-teman, saudara-saudara. Kita berpamitan kepada mereka. Jangan asal nyelonong. Ya. Tiba-tiba nggak kelihatan. Kemana nih fulan? Nah, pas ditelepon, kamu di mana? Oh, saya sudah di Palembang. Lah, ini kan nggak beradab seperti ini. Nggak ada ngomong, nggak ada salam, wala kalam. Ya, ini nggak boleh seperti ini. Sampaikan, karena kan kita nggak tahu nanti siapa tahu terjadi sesuatu, kita di perjalanan, ya, kemudian kecelakaan dan seterusnya, tidak ada kontak yang bisa dihubungi dan seterusnya, sehingga akan merepotkan keluarga kita dan tentunya akan membuat orang-orang di sekitar kita akan khawatir tentang keadaan kita. Nah, tapi kalau misalnya berpamitan, kita kan ketahuan. Kok nggak ada? Oh, dia sedang safar. Kemana? Oh, ke tempat ini, ke tempat itu. Jadi gampang. Nah, tapi kalau nggak, saya nggak tahu ya kemana ya, kok 2 hari udah nggak kelihatan. Coba siapa yang cemas? Keluarga. Orang juga ikut cemas. Lah, kemana? Loh, kemarin kok masih ada ya? Sekarang nggak tahu, saya 2 hari, 3 hari kok nggak ada. Ditelepon nggak bisa. Entah hilang atau ditelan bumi dan seterusnya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Baik. Dan tentunya jangan lupa ketika kita berpamitan, ucapkan doa yang baik. Di antara doa yang Rasulullah SAW contohkan, ya, kepada kita semuanya adalah astaudi'ullah, ya,
dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Aku titipkan agama, amanah dan penghujung amal perbuatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doakan, kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala keluarga anak kita. Astaudi'ukumullah allati la tadi'u wada'i'uhu. Saya titipkan kalian kepada penjaga yang paling sempurna, titipan yang paling amanah, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita titipkan kepada orang lain kan terkadang masih curiga. Ini jangan-jangan nanti gimana ini. Tapi kalau Anda titipkan kepada Sang Khalik yang mengatur segala macam kehidupan kita, akan lebih tenang tentunya. Makanya kita astaudi'ukumullah. Saya titipkan kalian kepada Zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipannya. Kemudian orang-orang yang akan ditinggalkan mengucapkan zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa wajjahaka ilal khair haitsu tawajjahta. Ya. Kalau enggak hafal ya bisa dengan doa-doa yang lainnya yang sekiranya baik. Semoga Allah menjagamu dalam perjalanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahimu dalam perjalanan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusanmu dalam perjalanan sampai kembali nanti ke sini bertemu dengan sanak keluarga kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kalau misalnya kita nggak paham atau nggak hafal doa-doa ya yang disunnahkan Rasulullah SAW, cukup dengan doa-doa yang sekiranya baik. Ya, jangan doa-doa yang buruk. Ya, jangan doa-doa buruk atau dengan candaan-candaan yang sekiranya itu tidak baik. Ya, canda-candaan yang tidak baik. Tapi ucapkan doa yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membekalimu ketakwaan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu. Semoga Allah selalu membimbingmu pada kebaikan kemana saja kamu pergi. Nah, karena Rasulullah SAW telah bersabda, Inna Luqman qala inna Allah Ta'ala idza studi'a syai'an hafizahu. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Luqman Al-Hakim berkata, ya, Allah Subhanahu wa taala apabila dititipi sesuatu, maka dia akan memeliharanya. Jadi pemeliharaan yang paling baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Penjaga yang paling baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang lain adalah ketika seseorang mau bepergian, ya, ketika seseorang mau bepergian, hendaknya dibarengi oleh teman-teman yang lainnya. Ya, artinya kalau Anda bisa bersafar bersama teman, maka bersafarlah dengan teman-teman yang lain. Ya, karena kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah bersabda, "Ar-rakibu syaitan, wal-rakibani syaitani, was-thalathatu rakbun." Biasanya kalau kita bersafar sendiri itu mudah tergoda. Maka dikatakan ar-rakibu syaitan. Seorang pengendara ya musafir itu adalah setan. Waduh. Dikatakan setan. Artinya kalau orang sendiri safar mudah tergoda. Apalagi kalau safar ke kampung orang. Saya di kampung orang ini nggak ada yang lihat. Saya mau ngapa-ngapain enak. Nggak ada yang tahu. Betul tidak? Kadang orang kan begitu. Berdua pun kadang begitu. Bro, kesana yuk. Mana? Itu. Gampang. Maka dikatakan ar-rakibu syaitan war-rakibani syaitanani. Wathalathatu rukub. Jadi kalau sudah tiga itu kadang segan. Karena biasanya yang satunya itu bisa mengingatkan. Kecuali kalau tiga-tiganya bejat semua. Empat-empatnya bejat semua, penjahat semua, ya semuanya setan. Nah, tapi sebisa mungkin kita
melakukan safar, ya, pilih teman-teman yang saleh, pilih teman-teman yang mengingatkan tentang agama, yang selalu menasihati, yang senantiasa mengingatkan kita tentang kebaikan, ya, mengingatkan kita tentang sholat, berbuat baik dan seterusnya. Nah, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau berkata, "Lau anna an-nasa ya'lamuna min al-wahdati ma a'lamu ma sara rakibun bilailin wahdahu." Kalau sekiranya orang-orang mengetahui apa yang aku ketahui karena berjalan sendiri, niscaya orang musafir ini tidak akan berangkat berjalan di malam hari seorang diri. Artinya bahaya. Tapi terkadang memang di kondisi-kondisi tertentu, ya kita harus bersafar sendiri. Ya, waktunya juga harus malam dan seterusnya. Maka di situ perlu kita untuk benar-benar ya kembali kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya ketika seseorang tidak membentengi dirinya dengan zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala saat dia keluar rumah, maka disitulah setan akan senantiasa menguntit, senantiasa akan membarengi perjalanannya dan senantiasa akan menggodanya bagaimana dia bisa terjerumus kepada hal-hal yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di antara adab yang lain, mengangkat seseorang di antara rombongan yang ada sebagai pemimpin. Artinya Rais as-safar. Ya, ditunjuk sebagai ketua rombongan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadakum." Jika ada 3 orang dalam keadaan bersafar, maka hendaknya salah satu di antara mereka ditunjuk sebagai ketua, ditunjuk sebagai pemimpin. Jadi dia yang menentukan segala macam keputusan-keputusan yang ada. Jadi jangan sampai nanti berdebat, akhirnya bertinju dia. Ya, tujuannya nanti ke tempat tertentu, berbeda pendapat, ini enggak. Kalau sudah ditunjuk satu pemimpin, sudah. Antum sebagai pemimpinnya, kita ikut saja. Jadi enak. Kita yang lainnya boleh, silakan saya kasih masukan, tapi keputusan tetap berada di pemimpin. Nah, tapi kalau tidak ditunjuk sebagai pemimpin, nanti semuanya jadi pemimpin gimana? Andaklah ke sini aja, akhirnya pecah. Akhirnya tidak tahu kemana, yang satunya kemana, yang satunya kemana. Tapi kalau ada pemimpin, maka gampang untuk memutuskan sebuah perkara dan keputusan, sehingga ya perjalanan pun menjadi lebih nyaman. Dan tentunya yang ditunjuk sebagai pemimpin adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling taat, orang yang paling ya bagus agamanya, ibadahnya dan seterusnya, supaya benar-benar mereka juga bukan hanya menentukan perkara-perkara duniawi saja, tapi senantiasa mengingatkan bagaimana kita tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun di dalam perjalanan. Nah, kemudian ikhwatal iman rahmatullah Subhanahu wa taala, hendaknya bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar di setiap tanjakan. Ini terkadang kita tidak amalkan ini. Ikhwan, kalau safar, ya itu tentunya ada naik turun ya perjalanan. Ada nggak datar terus? Enggak, pasti ada naik menanjak. Apalagi kalau antum ke mana misalnya? Ke Padang ya, ke Bukit Tinggi. Ya kan jalan itu masya Allah katanya, tapi nggak tahu ya, saya belum pernah ke sana juga. Dan rencana ke sana. Ya. Jadi jangan jauh-jauh. Misalnya kita ke Merlung lah, ke mana lah, ke Tungkal, kemana, daerah-daerah sekitar Jambi, pasti ada tanjakan. Ketika ada jalan tanjakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selalu ucapkan kalimat Allahu Akbar. Kemudian ketika apa? Turunan, mengucapkan Subhanallah. Ya, ketika ada turunan mengucapkan Subhanallah. Baik. Nah, kemudian ikhwatal iman rahmatullah Subhanahu wa taala,
Di antara adab yang lain adalah memperbanyak doa kepada Allah selama di perjalanan. Memperbanyak doa kepada Allah selama di perjalanan. Karena doa-doa seorang musafir itu mustajab. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih hasan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salatu da'watin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Yang pertama, da'watul mazlum. Nah ini dakwanya atau doanya orang-orang yang terzalimi. Maka ikhwati, hati-hati, jangan sampai Anda menzalimi seseorang, sekecil apapun itu. Jangan, karena doanya itu mustajab. Anda zalimi seseorang, kemudian dia kesel, kemudian mengatakan celaka kau, habis kita Pak. Doanya mustajab. Sekecil apapun kezaliman, jangan. Ya. Sekecil apapun kezaliman tersebut, jangan lakukan. Kemudian diantara doa yang lainnya yang mustajab adalah wa da'watul musafir, doanya orang-orang safar. Maka ikhwati, kalau antum bersafar, sibukkan dengan berdoa, apalagi doa perjalanan ibadah, misalnya pergi umroh, haji. Ya, sangat disayangkan sekali. Banyak orang lalai ketika dalam safar, apalagi dalam perjalanan Madinah ke Mekah, ketika dia sudah berihram ke kota Madinah, apalagi dalam keadaan-keadaan tersebut, itu doanya plus-plus gitu. Udahlah dia musafir dalam keadaan berihram menuju ke rumah Allah, ya. Itu masya Allah. Tapi sangat disayangkan terkadang ya jamaah-jamaah kita banyak lalai, ya, banyak sekedar hanya main HP lah, ya apalah, ngobrol dan seterusnya. Padahal disitulah doa-doa kita mustajab. Kita nggak tahu doa mana nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita sudah ikhtiar. Yang penting kita sudah benar-benar, ya Allah, ini waktu mustajab ini, berharap ini doaku dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin doa-doa kita setelah di antara doa azan, ketika hujan, nggak diterima. Jadi seorang mukmin itu cerdas memanfaatkan waktu yang ada. Kapan ada kesempatan diambil. Jadi berdoa ketika safar itu sangat mustajab. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan doanya orang tua kepada anaknya. Nah, maka antum, kita semuanya status sebagai orang tua, jangan pernah tinggalkan doa untuk kebaikan anak-anak kita. Ya. Sebaliknya juga, Anda yang berstatus sebagai anak, jangan pernah lupakan doa kepada kedua orang tua. Karena Anda baru bisa dikatakan anak yang soleh ketika memang Anda mendoakan kedua orang tua. Itu baru dikatakan soleh. Ya. Bukan orang yang dikatakan soleh, ya, yang mohon maaf, ya, ayahnya meninggal, diadakan sedekah ini, acara ini 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Katanya ini bakti saya kepada orang tua. Bullshit semuanya itu. Omong kosong itu. Itu bukan ciri-ciri Anda saleh, Anda taat kepada, sayang kepada orang tua. Bukan itu. Karena yang pertama tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak mungkin diterima. Anak yang saleh yang berbakti kepada orang tuanya adalah bukan hanya mereka yang mengingat di acara-acara tersebut. Enggak. Durhaka kita kalau misalnya kita hanya ingat orang tua kita saat-saat tertentu begitu. Enggak. Anak yang saleh setiap sujudnya dia ingat orang tuanya. Setiap doanya dia sebutkan nama orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang sudah meninggal, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Orang yang masih ada orang tuanya, dia senantiasa doakan, Allahumma hfadhhuma, ya Allah jaga mereka berdua. Kalau yang masih ada ibunya, Allahumma hfadh ummi, Allahumma hfadhha, jaga ibu saya. Wa hassin amalaha, dan perbaiki amalan-amalnya. Wa tawwil umraha, dan panjangkan umurnya. Karena umur yang baik itu adalah ketika panjang kemudian amal solehnya semakin baik. Jadi jangan cuma berdoa, ya panjangkan umur orang tua saya.
Tapi harus dibarengi dengan panjangkan umur orang tua saya dan perbaiki amalan-amalannya. Yang terakhir, warzuqhu husnal khatimah. Ya Allah, tutup umurnya dalam keadaan husnul khatimah. Ini seorang anak yang saleh. Bukan hanya yang subhanallah. Hadza mujarradud di'a. Ini hanya sekedar pengakuan saja. Buktinya tidak terbukti. Anda ingat hanya waktu-waktu tertentu. Tapi mana Anda di hari-hari yang lain? Mana Anda di sujud? Mana orang tua Anda ketika sujud? Yang mungkin mereka siang malam ketika hidup mendoakan kita. Kemudian ketika mereka sudah tidak ada, mana kita? Setelah azan kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Itu Masya Allah akan menerangi kuburan-kuburan mereka. Jadi ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita fahamkan kepada saudara-saudara kita bahwasanya berbakti kepada orang tua itu malah justru lebih dibutuhkan ketika mereka sudah tidak ada. Karena tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali doa-doa kita. Ketika mereka masih hidup, bisa kita tolong mereka, ya, kita bantu mereka berjalan, bahkan mungkin kita suapi mereka, kita mandikan mereka, kita sisir rambutnya. Tapi kalau sudah nggak ada, siapa yang bisa menolong dia kecuali doa-doa kita? Maka berbakti itu jangan sampai hanya sekedar hidupnya saja. Dan itu lebih ikhlas, ikhwan. Bakti kita kepada orang tua setelah meninggal itu lebih ikhlas daripada yang masih ada. Karena kalau masih ada kan hartanya banyak, warisannya nanti biar ke saya. Bisa saja kan. Tapi kalau sudah meninggal, Anda sendiri tetap doakan, oh Anda berarti benar-benar menjadi anak-anak yang saleh, mengharapkan kebaikan kedua orang tuanya, yang tidak hanya berharap dikumpulkan di dunia, tapi berharap bagaimana Anda dikumpulkan kepada keluarga kalian, keluarga kita, anak, saudara, orang tua dan segalanya, semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman, ini doa orang tua ke anaknya sangat mustajab. Begitu juga doanya seorang anak yang saleh untuk orang tuanya juga sangat mustajab. Ya, kita nggak tahu kesuksesan kita ini, mungkin barangkali ada doa-doa orang tua kita. Dan kenapa kita tidak mendoakan kesuksesan untuk orang tua kita di dunia, terlebih di akhirat? Wallah, mereka lebih butuh doa-doa kita. Dan kita pun sebaliknya begitu. Kita akan butuh doa-doa anak kita. Maka cetak generasi yang terbaik. Cetak generasi yang senantiasa tahu dan faham posisi anak itu dari orang tuanya seperti apa. Baktinya itu harusnya seperti apa. Masukkan pada lembaga-lembaga pendidikan yang memahamkan tentang bakti kepada kedua orang tua. Karena kebanyakan sekarang subhanallah, ya, orang hanya memikirkan bagaimana anak saya bisa sekolah tinggi sampai pada pangkat sekian, titel sekian. Kemudian apa? Ternyata dia lupa kepada orang tuanya. Ya. Subhanallah. Allahumma ja'alana Allahu minas salihin. Baik, kemudian adab yang seterusnya adalah apabila singgah di suatu tempat, maka hendaknya dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Subhanallah, ini perisai yang sangat ampuh ya ikhwan. Jangan remehkan doa ini. Dan ini doa ada di zikir pagi dan petang kita. Dan ini lebih kita butuhkan untuk kita baca ketika berada di suatu tempat. Ya. Doanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau doa-doa lain bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca doa ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menganjurkan kepada kita membaca doa ini. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang telah Dia ciptakan. Ya. Jadi safar itu sebenarnya tidak perlu bawa golok, tidak perlu bawa badi, bawa pistol. Tidak. Seorang mukmin senjatanya sudah ada, doa. Silahul mu'min ad-du'a. Senjatanya orang beriman itulah doa. Antum nggak perlu takut sampai di tempat mana misalnya, Allah yang menjaga. Yakin saja. Kalau semua orang datang untuk membahayakan kita dan Allah tidak menghendakinya, tidak akan pernah terjadi.
Sebaliknya, semua orang berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita. Kalau Allah belum menginginkan, menghendaki, tidak akan ada. Itu pernah terjadi. Jadi kenapa kita takut? Tapi bukan berarti sombong. Anda mentang-mentang baca doa itu, oh, siapa kampung sini? Siapa yang berada di sini? Oh, itu nyari bala namanya. Nah, tetap kita tawadu. Ada orang assalamualaikum Pak. Adab, ikhwan. Adab. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Misi Pak. Nah, kan begitu. Yang mana nih? Toilet mana? Nggak boleh begitu. Adab. Dan di antara adabnya baca doa ini. Ya. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalimat-kalimatnya yang sempurna, dari keburukan yang dia ciptakan, ya. Min syarri ma khalaq, keburukan dari makhluk-makhluknya. Nah, kemudian dan apabila malam tiba membaca ya ardu rabbi wa rabbuka Allah, inni a'udzubika min syarrika. Inni a'udzu billahi min syarriki wa min syarri ma fi wa syarri ma khuliqa fik wa syarri ma yadubbu 'alaik wa a'udzu billahi min syarri asadin wa aswada wa min hayyatin wa 'aqrabin wa min sakinil baladi wa min walidin wa ma walad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, tapi wallahu alam sahihnya belum kita ketahui. Ya. Al-muhim, yang penting baca doa-doa yang baik. Bismillahirrahmanirrahim, la yadur, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. La yadurru ma'ismihi, yang tidak akan ada yang bisa membahayakan dengan namanya. La yadur ma'ismihi syai'un fil ardi, sesuatu yang ada di atas muka bumi, wala fis sama, dan apa yang ada di atas langit, wa huwas samiul basir, dan dialah yang maha mendengar dan dialah yang maha melihat. Siapa yang berani kalau Anda sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Ihfazillaha yahfazuka. Jaga Allah, Allah akan menjaga kalian. Wahfazillaha tajidhu. Jaga Allah, engkau akan menemui, ya, engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, kemudian adab yang lain, apabila sudah dekat kepada suatu kota, hendaknya membaca doa, ya, berikut ini, karena Rasulullah SAW selalu membacanya. Ya. Allahumma ja'al lana biha qararan warzuqna fiha rizqan halalan. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-madinah wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, jadikanlah, ya, di kota itu tempat tinggal yang aman bagi kami, dan berilah kami rizki yang halal di sana. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan kota ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, yaitu penghuninya, ya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Ya. Nah, kemudian ada berikutnya. Hendaknya segera pulang dan kembali ke kampung halaman setelah selesai menunaikan semua kebutuhan dan keperluannya. Diriwayatkan dalam hadis Al-Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "As-safaru qit'atun minal 'adzab." Safar itu adalah sepotong dari azab. Kok azab? Maksudnya di sini capek Pak safar itu. Ya, seenak-enaknya safar itu tetap tidak enak. Maksudnya bagaimana? Ya. Ya, coba antum kalau safar di dalam bus duduk aja begini, goncang-gancing, belum lagi mabuk, belum lagi apa. Dibandingkan kita berada di rumah, enak tenang, duduk sambil ngopi, apalagi ada pisang goreng. Kalau safar kan capek Pak. Ada yang safar enak? Tidak ada. Meskipun kita duduk di VIP atau VVIP lah, super bisnis lah misalnya, kalau ada, ya, seenak-enaknya tetap lebih enak di rumah.
Betul tidak? Tetap lebih enak tidur di atas kasur, berguling. Tapi kalau di pesawat tetap nggak bisa berguling, meskipun enak ya, tapi tetap tidak senyaman ketika kita sedang dalam keadaan muqim. Maka Rasul mengatakan, as-safaru qit'atun minal adzab. Foto safar itu adalah sebagian daripada siksaan. Nah, yamna'u ahadakum tu'amahu wa syarabahu wa naumahu. Ya, ia menghalangi seseorang di antara kamu dari makan. Karena kan kalau orang safar itu kan kadang tidak mau makan dia. Meskipun makanannya Masya Allah, beef, daging, macam-macam lah namanya, entah apa, tetap makan ikan teri di rumah itu lebih enak. Betul tidak? Ada yang begitu Pak, subhanallah. Ini cerita sedikit ini. Orang tua saya waktu haji itu, ya, saya agak kerepotan karena memang di sana kan tidak ada, itu susah kita cari makanan Indonesia. Akhirnya tidak bisa makan, bingung saya, aduh gimana ini? Daging nggak bisa, ayam apa lagi? Ya. Mau dikasih makan makanan Arab yang nasinya Masya Allah itu nggak bisa. Apa yang dicari coba? Ikan asin. Ikan asin yang dicari. Jadi luar biasa safar itu Masya Allah. Maka benarlah kata Rasulullah, qit'atu minal adzab. Fa idza qada ahadukum nahmatahu, apabila di antara kalian telah selesai memenuhi keperluannya dari tujuan safarnya, fal yu'ajjil ila ahlihi, maka hendaklah segera kembali kepada keluarganya. Ya, jangan ditunda-tunda, jangan berleha-leha di luar sana. Kalau sudah selesai urusan maka seyogyanya seseorang kembali segera menemui keluarganya. Nah, adab yang lain. Apabila seseorang kembali ke kampung halamannya, hendaknya bertakbir 3 kali dan membaca aibuna, taibuna, abiduna, li rabbina hamidun. Aibuna, taibuna, abiduna, li rabbina hamidun. Kami kembali bertaubat, abidun, beribadah dan memuji kepada Rabb kami. Jadi doanya ketika seseorang mau kembali ke rumahnya, maka membaca doa tersebut. Nah, doa sebelum safar apa? Ada. Ya. Maka di antara salah satu adab sebelum safar berdoa. Doa sebelum safar atau doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah memperjalankan kendaraan ini. Coba bayangkan Pak, ini kembali lagi doanya bahwasanya kita tidak punya daya dan upaya dalam perjalanan kita. Maka ucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Saya menyebut nama Allah, dengan nama Allah saya pasrahkan kepada Allah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bertawakal hanya kepada Allah. Coba kembali naik kendaraan, tawakal lagi kepada Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan kendaraan ini. Kami tidak punya daya. Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan kepada Rabb kamilah akan kembali. Tambah lagi doa-doa yang lain boleh. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza. Ya Allah, mudahkanlah safar kami ini. Wa twi 'anna bu'dahu. Dan singkatkanlah perjalanan kami ini. Karena kan terkadang kita safar itu kok sudah bosan sekali, lama sekali rasanya, padahal pendek. Ya kan? Terkadang itu terjadi. Kita safar, kok jauh sekali ya, seharusnya mungkin 6 jam. Tiba-tiba molor sampai 10 jam. Ya, maka perlu baca doa. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza. Ya Allah, permudahlah safar kami ini. Watwi 'anna bu'dahu, dan pendekkan jauhnya. Anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Engkaulah sebagai teman yang di dalam safar kami, yang senantiasa membersamai kami, wal khalifatu fil ahli, dan yang mengurusi daripada keluarga-keluarga kami. Allahumma inni as'aluka fi safari hadza albirra wat taqwa wa min al-'amali ma tarda. Ya Allah, aku minta kepadamu di dalam safarku ini kebaikan, kebajikan dan ketakwaan. Dan aku minta kepadamu dalam safarku ini
amalan-amalan yang engkau ridhoi. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kepenatan daripada semua perjalanan. Dan aku berlindung kepadamu dari pemandangan-pemandangan yang tidak mengenakkan. Ya kan kadang kita safar, subhanallah, dia di jalan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan kadang sering lihat terbalik lah, kecelakaan lah. Ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak diperlihatkan hal-hal yang seperti itu. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah diantara ya beberapa adab-adab safar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita, dan yang mau safar jangan lupa praktekkan ya adab-adab yang sudah kita sampaikan ini, yang tentunya semuanya akan lebih bermanfaat ilmu tersebut ketika memang diamalkan ya ketika dibutuhkan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Sisa waktu 3 menit. Dalam safar ada waktu dan jarak tempuh. Gimana? Jarak tempuh dan waktu. Ya? Berapa? Apanya? Yang dikatakan safar. Yang dikatakan kita bersafar. Berapa jarak waktu dan jarak tempuhnya? Itu ulama berbeda pendapat. Anda bisa dikatakan safar jaraknya kapan misalnya? Berapa jauh? Ada yang mengatakan sampai 80 kilo, 85 kilo, 70 kilo. Ya, ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengembalikan kepada urf. Apa itu urf? Sesuatu yang sudah diketahui. Ya, Bapak kalau ke Palembang itu kira-kira disebut safar nggak? Bapak rumahnya di mana? Bolong. Nah, kalau ke Palembang biasanya disebut safar nggak? Safar. Tapi kalau ke Telana disebut safar nggak? Enggak kan? Nah itu kembali ke urf kadang. Jadi kalau sudah diketahui, dan biasanya itu kalau orang sudah mau safar beda dengan orang-orang yang tidak mau safar. Kita kalau mau safar kan siap-siap. Nah, dompet tebal nggak nih? Bawa pakaian beberapa. Kalau mau ke Telana kan nggak mungkin. Ke Sebapo kan biasa kita balik hari. Ah, itu kembali kepada urf masyarakat. Ya. Tapi Ustaz, saya ke Medan, saya tidak bawa apa-apa, balik hari saya. Dalam pesawat. Ya. Tapi kalau urufnya tetap dikatakan itu safar, maka tetap hukumnya safar. Meskipun yang bapak bawa itu cuma dompet saja. Ya, yang bawa dompet, tiket selesai. Safar dari jam 7 kembali ke Jambi lagi jam 7 malam. Meskipun waktunya dekat, singkat, tapi kalau misalnya dikatakan masyarakat mengatakan itu urfnya safar itu, ya Anda berarti dihukumi hukum safar. Baik. Nah, Berapa lama waktu kita dalam safar kita boleh memfoto atau mengkasar atau menjamak sholat itu dalam berapa hari dalam perjalanan kita? ulama berbeda pendapat juga di sini. Ada yang mengatakan 3 hari 3 malam Anda disebut sebagai musafir. Ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan sebulan, ada yang mengatakan tidak ada batas waktunya. Selagi Anda pergi ke tempat orang, ya, dan Anda tidak niat untuk mukim di sana, Anda terhukumi musafir. Jadi kita boleh kita menjamak? Boleh. Ya. Tapi kalau mengatakan 3 hari ya sudah. Berarti Anda kalau sudah 3 hari, di hari keempat di rumah orang, di tempat orang, di kampung orang, maka sudah dihukumi hukum sebagai muqim. Jadi kembali kepada urf, kembali kepada mana yang sekiranya bisa kita ambil hukumnya di sini. Ada para asatidz masya Allah, ya, safar sebulan tetap menghukumi dirinya sebagai musafir. Ada yang 3 hari 4 hari menghukumi dirinya sebagai muqim di tempat orang. Boleh. Nah. Ada lagi? Nah. Ustaz, kami mau tanya ini pengalaman pribadi ya. Ya. Pernah kan kami kan keluarga kan pergi ke Palembang. Kami itu kan setiap waktu sholat, misalnya waktu zuhur, selalu berpas-pasan dengan masjid. Jadi kami itu sholat di masjid Pak.
Sedangkan kondisi kami kan sedang bersapa kan. Nah, Jadi salah beda dengan sedangkan perintahnya kan diperintah untuk mengqasar salat gitu kan, atau berjamaah. nah, qasar jama' itu adalah sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada dasarnya hukum salat itu pada waktunya. Ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salat itu sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika Anda dapatkan diri Anda tidak masalah, artinya tidak ada masalah, artinya gampang saja rasanya, tidak ada beban untuk melaksanakan salat tepat pada waktunya, maka itu silahkan, itu lebih afdal. Ya, tapi kalau Anda mau mengambil rukhsahnya juga boleh, karena itu adalah keringanan. Apalagi Anda masalah, setiap mau salat selalu aja mampir di tempat masjid. Ya, misalnya waktu salat asar masuk jam 3.40, jam 3.30. Ketika mau masuk 3.30 Anda mampir di masjid, ya sudah, tunggu salat asar. Setelah Anda melanjutkan perjalanan kembali, ya, menjelang waktu maghrib masuk, tiba-tiba sampai lagi di masjid, ya sudah, laksanakan salat maghrib di situ. Tapi kalau Anda mau menjamahnya tidak ada salahnya. Anda mau melaksanakan salat maghrib, mau dilanjutkan langsung salat isya, tiba-tiba ketika sampai di pemberhentian, masuk waktu salat, ya sudah, berarti kan Anda sudah melaksanakan salat. Anda kan sudah melaksanakan jamaah, tidak ada lagi kewajiban untuk melaksanakan salat di waktu tersebut di tempat persinggahan. Tapi kalau memang Anda bisa melaksanakan di waktunya pas, tepat pada waktunya, maka itu lebih afdal tentunya. Karena memang pada dasarnya, hukum dasarnya adalah waktu salat itu sudah ditentukan waktunya. Ini sebagai keringanan saja. Kalau memang Anda mau mengambil keringanan ini, hak Anda. Allah sudah beri keringanan. Ya, meskipun ada juga mengatakan Allah senang dengan kita ketika mengambil sebuah keringanan tersebut. Ya. Al-khiyar, yani silakan antum memilih yang mana. Mau salat tepat pada waktunya, tapi dengan syarat jangan sampai membebani Anda, karena itu ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda merasa ringan tetap melaksanakan salat tepat pada waktunya, fabiha wa ni'mah, itu lebih afdal. Tapi kalau Anda mengambil rukhsahnya, mengambil keringanannya, maka tidak salah dan itu pun baik. Jelas? Baik, baik. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita, insyaallah. Besok tetap kajian, Pak ya. Besok akan diisi Ustaz siapa? Wallahu a'lam, nanti akan informasikan ke pengurus. Nah, sampai di sini kajian kita. Kalau ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah, kata yang salah datangnya dari saya pribadi, dan kepada Allah saya beristighfar, meminta ampun, dan kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan halal, dan kemudian amalan yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi